Jadi lama saya di sana, saya dioper. Kalau sudah dioper mungkin karena dia namanya saya ditampung. Kalau ditampung di agent sampai Brunei itu berarti saya belum dapat visa. belum dapat visa. Karena dia yang tampung saya untuk sementara dapat majikan itu. Jadi dia istilahnya muter-muter cari majikan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dharma Ramadan Official. Dan di video kali ini aku sedang ingin menginterview ataupun ingin bertanya-tanya sedikit mengenai pengalaman seseorang yang pernah gagal di awal merantau. Sebelum kita mulai ke videonya, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kita kenalan dengan teman kita. Silakan perkenalkan nama dan asalnya dari mana. Oke, nama saya Ahmad Zarkasi. Saya dari Lombok, NTB. Saya di Brunei ini sejak tahun 2014 kurang lebih lah, kalau nggak salah ya. Karena sekelamanya tahunnya jadi agak-agak lupa-lupa ingat. Oke, jadi pekerjaan untuk saat ini adalah sebagai supir pribadi ya. Oh ya, dengar-dengar dulu pernah mengalami kegagalan pertama kali merantau ke Brunei Darussalam. Iya, betul. Pernah sekali. Sejak baru pertama kali saya masuk, itu saya memakai biaya sendiri ya. Jadi saya ke Brunei itu karena saking lugunya saya tidak tahu apa-apa, jadi bisa dibilang saya dimanfaatin sama tekong lah. Jadi agent dari kampung, agent dari Jakarta sampai Jakarta agent, sampai Pontianak agent, dan sampai Brunei pun memakai agent. Itu makanya saking lamanya sampai 5 bulan di Jakarta itu pernah gagal ke Brunei. Karena kenapa? Karena saking lamanya dikirain ditipu. Dan setelah itu, setelah mau diberangkatkan ke Pontianak, itu terlebih sebelum itu saya dikasih tahu sama agent bahwa potongan gaji saya itu sekitar 1.200 atau setara dengan berapa ya, sekitar 10 juta lebih lah. Aku pun hampir nggak 20 juta. hampir 20 juta, karena aku pun nggak nyangka. Pasal saya kan dulu masih biaya kalau nggak salah 8 juta biayanya ke Brunei kalau nggak salah. Itu mungkin teman-teman yang sudah ke Brunei pun tahu kalau dulu itu biayanya masih 8 juta ke Brunei. Untuk biaya standar dulu masih standar. 8 juta. Lalu kemudian selama proses di Jakarta itu memakan waktu 5 bulan. Selama di Jakarta itu saya memakan waktu sampai 5 bulan. Sampai kenapa? Saya dari kampung itu dijanjikan aku punya visa sudah jadi segera berangkat ke Jakarta untuk cepat proses medikal. Setelah medikal itu dijanjikan akan langsung diberangkatkan ke Brunei Darussalam. Itu yang dijanjikan sama agent. Jadi itu sebabnya dari rumah saya membawa itu biaya yang 8 juta dan diambil langsung oleh agent, sekaligus itu untuk biaya terbang ke sampai bersih ke Brunei lah, terima bersih. Tapi tidak nyangka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti potongan gaji ada sekian puluhan juta. Jadi itu pun saya pun kaget gitu, sampai orang tua pun mengetahuinya sampai disuruh balik gitu. Karena kok bisa saya berbiaya dari kampung kok sampai segitu dipotong gaji gitu. Jadi selama proses masuk ke Brunei, lalu kemudian sudah berhasil masuk ke Brunei ya, sudah berhasil masuk ke bos yang dijanjikan oleh agent. Agent ini sebenarnya sih dulu bisa dibilang kalau di depan kita itu omongannya sangat santai, terpercaya, ataupun kita itu bisa memikat kita ingin langsung pergi karena kata-kata yang manis.
omongannya itu kepada saya, jadi sampai terpancing. untuk mengikuti kata-katanya. Jadi setelah sampai Jakarta itu memakan waktu berbulan-bulan sampai orang tua saya mengirimkan biaya untuk makan di Jakarta. Itu pun saya sempat bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta 1 bulan lebih. Oh, jadi selama di Jakarta itu selama kurang lebih 5 bulan biaya kehidupan ditanggung sendiri ya? Jelas lah, biaya kehidupan dia sendiri. Kenapa? Dan mungkin kita mengandalkan dari tempat penampungan, sedangkan saya ditampung itu di rumah agen yang gimana ya, bukan tempat penampungan ya. Kadang-kadang ada yang di tempat penampungan ditampung TKI TKW, ada yang di rumah agen sendiri. Jadi kadang-kadang untuk penampungan pun ya jenis gimana ya, macam kerjasama lah, agen-agen yang satu sama agen yang lain, di mana tempat tampung TKI TKW ini apakah di rumah kamu atau di tempat penampungan gitu. Jadi istilahnya ya main-main lah, karena saya pun dulu tidak sadar akan hal itu, jadi ngikuti saja kata-katanya. Sampai akhirnya saya itu minta untuk dikirimkan uang oleh orang tua dari kampung ke Jakarta untuk makan sehari-hari, sedangkan dikasih makan sama agen ini 1 kali sehari, nasi bungkus dulu kalau nggak salah. Biasa saya diberikan nasi warteg, apa namanya, warung Tegal. Biasanya di Jakarta kebanyakan warung Tegal atau warung nasi uduk lah namanya, warung Tegal itu. Oke lah, sekali 1 hari dikasih makan itu. Sampai akhirnya dikirimkan duit sama orang tua, sampai akhirnya orang tua marah-marah minta balik, saya balik. Sampai saya tahan dulu sampai mencapai 5 bulan, sampai akhirnya aku bekerja 1 bulan dapat kerja bangunan untuk makan sehari-hari gitu, dapat gaji mingguan. Jadi akhirnya bertahan sampai Pontianak, gagal lagi berangkat ke Brunei, karena sampai Pontianak itu kena tahan 1,5 bulan. Kalau nggak salah saya di Pontianak itu di Tanjung Hulu sama di Cempaka. Kalau Cempaka ini kalau nggak salah dekat Cempaka 2 dekat airport, kalau nggak salah, nggak jauh dari airport. Aku ditampung di 2 tempat, ditampung lagi. Gila waktu itu hari pada hari pertama saya ditampung lagi di Pontianak 1,5 bulan. Sudah janjikan pisah dari Jakarta, setelah medical bisa jadi langsung ke berangkat, tapi berangkatnya ini lewat Pontianak, lewat pakai bus, jalur darat lagi. Sedangkan untuk untuk menghemat biaya, mungkin untuk aku sih lebih dari iya agent. Dari itu aku pun nggak tahu, itu dulu masih kita pakai travel lah. Pakai travel ya. Itu belum tutup travelnya. Sekarang kan udah pakai bus semua, enak. Dulu travel boleh masuk Malaysia, Brunei. Itu makanya susah dulu. Berarti ini termasuk pengalaman pahit ya? Bener-bener pengalaman pahit, tapi alhamdulillah karena kerja keras saya dan selalu berdoa, kesabaran, karena di samping itu juga saya memikirkan orang tua yang sudah capek-capek mengeluarkan biaya segitu sampai 8 juta, sampai jadi payah saya nunggu lama-lama di Jakarta, di Pontianak. Sampai akhirnya keinginan saya, niat saya itu sudah tekad saya itu sudah bulat untuk 100% ingin ke Brunei bekerja apapun yang terjadi. Yang penting karena saya laki-laki bisa jaga diri, jadi niat saya itu ke orang tua itu ingin membantu ke orang tua di rumah, dan ingin istilahnya gimana, mengurangkan beban, mengurangkan beban orang tua, dan ingin merubah nasib. Itulah keinginan saya. Jadi saya selalu berdoa, saya selalu berusaha. Keinginan saya, yang tekad saya itu 100% ingin ke Brunei. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi setelah waktu itu sampai ke Brunei dan sudah mulai bekerja, dan di situ juga masih ada ada sebuah ujian baru. Ada lagi. Sampai sekarang agen saya yang di Brunei ditampung, saya lagi di Brunei, bukan diambil sama majikan saya di Brunei langsung, saya diambil sama agen saya dari airport, dari kalau nggak salah saya sampai dari terminal. dari bandar
Saya Bandar. diturunkan di bandar. Ya, terminal bandar. Terminal bandar dekat pantai. Itu diturunkan di depan musola dekat pantai. Iya. Saya diturunkan di sana. Terus saya nunggu sampai, kalau nggak salah saya sampai pukul 5 sore sampai Brunei. Terus sampai maghrib baru saya diambil sama agent saya. Jadi lama saya di sana. Terus saya dioper. Kalau sudah dioper mungkin karena dia namanya saya ditampung. Kalau ditampung di agent sampai Brunei itu berarti saya belum Belum dapat visa. belum dapat visa. Karena dia yang tampung saya untuk sementara dapat majikan itu. Jadi dia istilahnya muter-muter cari majikan untuk saya, cari visa untuk saya, baru saya dikirim ke majikan baru saya. Jadi itulah makanya 1 bulan lebih di agent di Brunei. Jadi itulah sebabnya sampai 20 juta ribu rupiah dulu saya dipotong, padahal saya memakai biaya sendiri 8 juta dulu. Itulah pengalaman terpahit saya baru pertama kali masuk ke Brunei tahun 2014 kalau nggak salah dulu. Berarti ini bukan hanya persoalan bukan persoalan banyak habis ini saja ya, banyak habis mengeluarkan biaya untuk masuk ke Brunei, tapi juga selama proses juga beberapa kali ditelantarkan. Iya, betul. Beberapa kali ditelantarkan di tempat-tempat di mana akan diproses, seperti di Jakarta waktu akan diproses medikal. Kemudian di Pontianak juga berapa lama di Pontianak? 1 bulan setengah. 1 bulan setengah ya. Iya. Setelah sampai ke Brunei juga masih sama 1 menunggu. bulan. 1 Kalau bulan. nggak salah kurang lebih 1 bulan. Berarti kalau dihitung-hitung ditelantarkan selama kurang lebih 8 bulan ya, hampir 1 benar. tahun ya. Hampir kalau nggak salah itu. Saya pun di sini istilahnya gimana ya, emang pengalaman terpahit saya sudah dari dulu pertama ke sini masih terasa di benak saya. Tapi di balik semua itu pasti ada hikmah ya. Iya, betul. Yang penting kita tetap sabar, Alhamdulillah, berusaha dan selalu berdoa ya. karena keinginan saya yang begitu Besar. keinginan saya ingin membantu keluarga, kebutuhan keluarga, karena kita pun di Indonesia atau di kampung itu mencari pekerjaan agak susah. Itu sekedar untuk bisa makan sehari-hari saja, menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari saja. Kita nggak bisa dapat lebih dari itu. Untuk menabung pun Untuk masih menabung sulit pun ya. masih sulit di Indonesia. Jadi keinginan saya itu untuk bekerja ke luar negeri itu sangat besar sekali. Jadi dulu pertama masuk gaji masih berapa itu? 250. 250. Iya. Lalu selama 12 bulan gaji Ya, masih dipotong 100. Iya, selama sampai 2 bulan itu, sampai 12 bulan itu saya dipotong $100. Jadi saya sisa 150. Belum biaya pas saya sudah masuk di company, dapat dicarikan sama agent saya ini di company, saya 150 juga. Jadi akhirnya menurut saya nyocok di company ini, mau nggak mau, karena hari Minggu juga dapat libur. Tapi di company ini cuma ditanggung tempat tinggal saja, Makan staff tidak. house. Makan tidak, jadi makan ini kita beli sendiri. Dulu yang jadi saya manfaatin yang 150, karena yang 100 lagi larinya ke agent. Jadi yang 150 ini saya manfaatin baik-baik, beli beras wangi yang kalau nggak salah itu 12 ringgit. Jadi itu yang saya beli. Jadi kalau lauk pauknya kebetulan alhamdulillah banyak teman-teman yang kerja di kebun. Kadang-kala saya minta sayur-sayur yang perlu saya masak sampai sekarang lah, sampai beberapa bulan. Alhamdulillah, itulah pengalaman saya sampai 12 bulan baru dapat gaji bersih 250 atau setara dengan 2,5 juta lah. Nah, jadi setelah pengalaman itu dirasakan, harapan
ke depan apa ini? Setelah Apa pelajaran yang bisa diambil untuk ke depan? ya pelajaran yang saya ambil ke depan yaitu jadi istilahnya Lebih berhati-hati ya. lebih ya menurut saya itu Jangan terlalu percaya dengan omongan orang. kalau harapan saya untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang mau bekerja ke Brunei Darussalam Ataupun ke luar negeri. atau ke luar negeri kemanapun, hati-hatilah untuk cara mencari agen yang baik, karena sekarang agen yang baik itu susah kita cari, karena di samping itu juga yang namanya kita ini kan agen tidak pandang bulu, walaupun kita orang Indonesia, dia orang Indonesia, walau kalau yang namanya bisnis tetap bisnis, tidak memandang bulu kita itu merantau untuk tujuannya apa, tujuannya mencari nafkah. Jadi itu kalau agen yang kurang bagus tidak akan memandang kasihannya, oh ini kasihan, kasih lolos saja, jangan ambil biaya banyak-banyak, jangan tinggal di sini lama-lama, sudah kasih saja majikan langsung, jangan tahan-tahan lama-lama. Itu kalau majikan yang kalau agen yang bagus. Tapi sekarang kebanyakan ya agen yang, tapi sekarang nggak tahu lah agen yang sekarang, karena beberapa tahun dari sekarang ini saya memakai calling visa, jadi alhamdulillah proses cepat gitu. Calling visa ini cuman sekedar saya cari agen sendiri untuk biaya medical saja, terus setelah itu aku beli tiket pesawat ke Brunei, itu saja. Setelah selebihnya ditangani sama majikan saya. Jadi prosesnya lebih mudah ya, lebih bisa dipercaya. Udah jelas kalau masalah calling visa ini lebih mudah daripada pakai agen. Pakai agen ini kita harus benar-benar hati-hati mencari agen. Karena kenapa? Agen ini kebanyakan kurang jujur ya, Hanya menurut saya. memikirkan untung. Ya, lebih besar dia memikirkan untung ketimbang membantu sesama ini rakyat sendiri lah, sama orang Indonesia, Sesama bangsa ya. sesama bangsa. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu cerita teman kita yang mengalami sebuah kegagalan waktu pertama kali merantau ke negara Brunei Darussalam. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan juga pengetahuan untuk kita semua untuk kedepannya selalu berhati-hati, karena jangan sampai hal tersebut yang dialami oleh teman kita tadi jatuh kepada kita, terjadi kepada kita. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat sore dan sampai jumpa.